Nah, kita ringkaskan tadi dari beberapa penjelasan tentang jenis riba itu. Jadi ada riba jual beli. Ini agak sedikit ya, jual beli di dalam pertukaran barang ribawi yang 6 jenis tadi. Kalau ada tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis, sejenis itu tadi emas ditukar emas. Termasuk sekarang ini uang ya, uang ditukar dengan uang yang sejenis, rupiah dengan rupiah. Kalau dalam pertukaran itu ada tambahan, misalnya 100.000 duit lawas ditukar dengan 90.000 duit hanyar, duit baru. Maka itu masuk riba fadl. Kalau sejenis. Kalau tidak sejenis ada tambahan nggak apa-apa. Kalau pertukaran barang ribawi, sejeniskah atau tidak sejenis itu dilakukan dengan tidak tunai, maka ini sebutannya ribayat. Nah, riba dalam utang itu ada riba qard, riba utang yang kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik atau mengambil manfaat, maka itu riba. Nah, kalau dipastikan di awal, misalnya tadi pinjam 1 juta, nanti kembalikan 1,5 juta. Itu riba qard. Jelas itu, nggak ada ikhtilaf. Kalau dikenakan utang itu ada tambahan kalau telat bayar. Kalau nggak telat nggak apa-apa. Tapi kalau telat bayar dikenakan denda, maka itu riba nasi'ah. Nah, ini sudah seperti ini aja sebetulnya inti pembahasannya. Dia nandak modal. Kalau utang modal itu maka namanya utang itu mengembalikannya harus sama. Kalau ada tambahan dilihat. Tambahan itu sudah diakadkan di awal itu kena riba qard. Kalau tambahan itu diakadkan di awal sebenarnya nggak ada tambahan. Ya sudahlah ini saya pinjami 10 juta. Ya. Berapa mau bayarnya kapan? Oh nantilah 2 bulan lagi. Oh iyalah 2 bulan lagi kembalikan 10 juta. Ya. Sudah. Itu kan nggak riba kan sebetulnya. 10 juta dibayar 10 juta nggak ada ribanya. Tapi awas loh ya, kalau telat dari 2 bulan, setiap 1 bulan saya kasih denda, dendanya misalnya 2%. Sehingga ketika telat bayar, maka dikenai denda 2% dari 10 juta itu. Nah itu kena riba nasi'ah. Termasuk nanti ada jual beli, digabung. Nah itu juga nggak boleh. Misalnya ini saya utangi modal usaha sampean 10 juta. Sampean mau bikin apa? Bikin lemari misalnya atau usaha ini. Ini sudah saya kasih 10 juta, sampean bikin lemari. Kembalikan 10 juta juga ya, saya nggak mau tambahan. Karena ini kalau ada tambahan berarti riba qard. Saya nggak mau tambahan. Tetapi lemarinya itu harus ya wajib dijual kepada saya loh ya. Nanti saya yang menjualkan. Nah ini juga nggak boleh. Tidak halal ada salaf ya, utang dengan jual beli dicampur itu nggak boleh. Ya, solusinya jangan dicampur. Yakni kalau ngasih utang ya sudah ngasih. Nanti mau dia jual lemarinya itu ke siapa, ya urusan dia. Walaupun menjual ke saya juga boleh gitu. Ini masalah jenis-jenis riba. Nah, ini dalilnya kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat itu adalah riba. Walaupun ulama-ulama kontemporer itu akhirnya ada juga yang berupaya supaya nggak riba lagi. Sehingga apakah dijelasin supaya ini nggak berlaku. Nah kita nggak perlu ikut-ikutan begitu. Nah yang penting juga kita pahami itu adalah faktanya. Kalau faktanya sama, maka tetap haram walaupun diganti namanya.
Ini bukan riba loh ya, ini bunga. Kalau riba itu haram, kalau bunga itu harum. Tetap ya, walaupun diganti bunga. Oh ini bukan riba, ini namanya faidah. Oh ini namanya ujroh. Oh ini namanya hadiah. Saya nggak mau tambahan karena itu riba. Tapi ya sampean pintar-pintar lah memberikan saya hadiah. Masa sudah saya pinjamin, sampean tidak tahu berterima kasih. Atau kita singgung ya paham-paham aja lah. Nah kalau itu dia mencari tambahan tadi, itu maka hukumnya sama, itu riba. Apalagi diakadkan sejak awal, maka tidak ada perbedaan kalau itu riba. Terus bagaimana dengan fawaidul masorif au al-bunuk? Ini pembahasan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tentang bunga bank kalau dijelaskan sekarang. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ketika membahas ini, beliau tulis di bawahnya ini 3 kali ya. Haram, haram, haram. Walaupun beliau itu nanti ungkap di situ ada orang-orang pada masa beliau itu yang menghalalkannya. Maka lebih menenteramkan hati dan dalil yang lebih kuat yaitu adalah haram. Walaupun sedikit. Alasannya kan salah satunya kalau bunga itu kalau sedikit nggak haram. Pakai dalil ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Artinya kalau tidak berlipat ganda nggak apa-apa. Ya masuk akal aja sih alasan begitu. Tetapi apa? Ayat yang terakhir tentang riba itu kan menghapus hukum riba yang sedikit itu. Yang berlipat ganda itu yang haram, sedikitnya nggak apa-apa. Ayat yang terakhir kan bicara ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu. Jadi kalaupun ada sedikit, tinggalkan. Nah, ini di bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh bisa dibaca ini ya. Ada terjemahannya itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pembahasannya cukup panjang. Kemudian ada kadang orang berasumsi yang riba itu yang haram kan kalau dimakan. Di dalam hadis dirhamur riba yakuluhu. 1 dirham riba yakuluhu, yang dia memakannya. Nah kalau nggak dimakan kan nggak apa-apa. Nah ini juga syubhat-syubhat ya, dalih-dalih orang yang mau menghalalkan atau membolehkan, atau memang sebetulnya dia tahu itu haram tapi tetap mau mengambil dengan banyak dalih. Rasulullah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul itu melaknat pemakan riba, wa mu'kilahu. Mu'kilahu, orang yang memberikan riba. Oh, saya kan tidak makan riba, saya yang ngasih dia kok. Sama. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidaih, 2 orang saksinya. Kata Rasulullah, hum sawaun, mereka itu sama, sama-sama terkena laknatnya riba ini. Nah, ini bagaimana dulu para ulama memahami ini tentang mengambil manfaat itu tidak mesti uang, tapi bisa juga berupa jasa. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik ya, dia ditanya oleh Yahya bin Abi Ishaq. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang orang dari kami yang dia memberikan utang, kemudian diberi hadiah oleh orang tersebut.
Maka Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan." Kalau salah seorang kalian itu memberikan utang, ya, qard. Jadi tema pembahasannya utang ya. Kalau memberi hadiah enggak apa-apa. Ini hadiah lah. Akhirnya buliknya dikasih hadiah juga. Hadiahnya lebih banyak. Nah, enggak apa-apa. Ini utang. Fa'ahda lahu aw hamalahu 'ala dabah. Kemudian dia diberikan hadiah atau dia itu dinaikkan ke dalam kendaraan dia. Dikasih tumpangan gratis. Fala yarkabha wala yakbalhu. Maka janganlah dia mau tumpangan gratis itu dan jangan pula menerima hadiah tersebut illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau hal tersebut itu sudah biasa di antara yang mengutangi dan yang dihutangi. Biasa ngasih hadiah, maka boleh. Jadi ini kita perlu hati-hati. Walaupun kita nggak melakukan riba, tapi kadang ada orang memberikan hadiah karena diutangi. Maka itu terkategori riba. Kalau hadiah itu karena dihutangi. Kalau bukan karena dihutangi sebetulnya nggak apa-apa. Indikasinya kalau biasa itu dia saling memberi hadiah, maka nggak ada masalah. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab meminjamkan kepada Ubay bin Ka'ab 10.000 dirham. Kemudian Ubay bin Ka'ab ini menghadiahi kepada Umar ya, min samarati ardihi, buah-buahan dari kebunnya Ubay. Kasihkan hadiah. Faraddaha alaih. Kemudian Umar itu menolak hadiah tadi. Kemudian Ubay merasa ditolak, ini enggak enak dia. Datang kepada Umar. Kemudian mengatakan, laqad alima ahlul Madinah anni min atyabihim samaratan. Orang Madinah itu tahu bahwasanya kebunku itu buahnya paling bagus. Wa annahu la hajata lana. Dan aku tidak punya hajat kepada engkau. Jadi ini pemberian biasa, pemberian yang tidak ada motif-motif tertentu, tidak. Fabima mana'ta hadiyatana, kenapa engkau menolak hadiah kami? Tsumma ahda ilaihi ba'da dzalika faqabila. Kemudian Ubay setelah itu memberikan hadiah lagi dan Umar menerimanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hadiah kalau itu diberikan karena dihutangi kepada yang menghutangi, maka itu masuk riba. Walaupun nggak ada masuk ke akad. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan di sini, fakana raddu Umar lamma tawahhama an takuna hadiyatuhu bisababil qard. Umar itu menolak hadiah dari Ubay tadi karena beliau masih sangsi. Ini hadiah ini karena saya beri utang 10.000 dirham. Dalam benak Umar itu begitu mikirnya, maka dia tolak. Nah, ketika dia yakin bahwasanya hadiah itu bukan karena utang, maka beliau menerimanya. Nah, ini memang di dalam bab fikih nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Tetapi ini pandangan beberapa sahabat, termasuk Umar bin Khattab, Anas, kemudian sahabat yang lain itu menolak hadiah kalau dia memberikan pinjaman kepada orang yang diberi pinjaman itu. Termasuk walaupun hadiah itu berupa barang yang tidak begitu berguna. Misalnya sekeranjang rumput, juawut atau jerami. Maka itu menurut Abdullah bin Salam itu juga termasuk riba. Nah, ini beberapa ikhtilaf ya. Jadi para sahabat sebagai Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Salam, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu mereka melarang orang yang memberikan utang untuk menerima hadiah dari orang yang
dihutangi. Ini pendapat para sahabat. Itu riba.